Saya tuh merasa sampai sekarang belum move on, Van. Ya. Saya sampai mau ziarah ke makam ibu saya aja takut. Dan orang pertama kali yang melihat saya ketangkap itu ibu saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai akhirnya justru itu cukup menghantam, cukup keras dan menghancurkan semuanya. Iya, yang akhirnya sedang baik-baik saja jadi tidak baik-baik saja. Semuanya hancur, habis hancur. Sampai ibu saya meninggal. Kata ibu tuh meninggal ketika Mbak Nunung lagi di dalam ya? Ya, jadi ibu saya itu pada saat saya kena kasus, ibu saya itu langsung sakit selama 9 bulan. Dan saya juga selama 9 bulan di dalam. Sampai akhirnya ibu saya nggak ada. Pas meninggal Mbak Nunung di mana? Masih di dalam, jadi ibu saya meninggal hari ini, besok itu saya bebas. Ya Allah. Pas pemakaman itu? Saya cuma datang ke pemakaman aja, dikawal, masih nggak boleh nginep, nggak boleh apa, langsung dibawa pulang ke Jakarta. Masih dikawal, saya pikir saya masih lama, ternyata besoknya dibebasin saya. Aduh, beda berapa jam lah istilahnya? Iya, beda berapa jam, coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya nggak bisa, yang saya sesali saya nggak bisa ngerawat ibu saya. Jadi nggak bisa. Ya. Saya tuh merasa sampai sekarang belum move on, Van. Ya. Saya sampai mau ziarah ke makam ibu saya aja takut. Dan orang pertama kali yang melihat saya ketangkap itu ibu saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya itu kan kalau udah pagi itu pasti lihat TV, seneng nonton infotainment berita pertama kali. Ibu saya itu anak-anaknya dibangunin kan pagi banget itu. Kakakmu ditangkap polisi, kakakmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu ibu saya besok langsung Ya. Tadinya sehat-sehat aja, memang ibu saya ada kanker lidah ya, tapi pada saat itu baik-baik aja gitu loh. Pada saat saya kena kanker, saya kan memang di keluarga besar saya ada genetiknya. Jadi pada saat saya menemukan benjolan, kena nih aku cuman gini. Udah feeling? Makanya ketika ada keanehan, ada benjolan, kanker nih. Ya, saya udah bilang, kena ini saya. Terus dalam 10 hari saya nggak cerita siapa-siapa, nggak cerita suami saya. Cuman setiap malam udah pada tidur, cuma saya nangis. Ya Allah, kenapa saya yang kepilih gitu loh. Ya. Maksud saya bukannya, ya udah jangan semuanya dan jangan saya gitu loh. Ya. Saya kan kerja buat mereka, ya Allah. Mbak Nunung tuh menghidupi sampai 50 orang, betul? Ya. Menghidup saya kan kerja buat mereka ya Allah. Kalau saya kena kanker gimana ya Allah. Dalam 10 hari itu saya bertanya-tanya terus. Iya. Akhirnya dapat jawaban bahwa saya harus menerima. Setelah saya bisa menerima, yaitu, jadi waktu kena kanker pertama itu memang psikisnya yang kena kan ya. Pasti psikisnya yang dihajar, yang dihantam. Dan kayak nggak terima gitu loh. Ya. Akhirnya ya, dalam 10 hari persis, saya telepon kakak saya yang kena kanker juga kan. Tapi udah survive. Mbak, waktu kena kanker, itu gimana sih Mbak gejalanya? Itu kakak belum tahu? Kakak belum tahu? Belum. Kenapa kamu kok nanyanya aneh gitu kakak? Enggak, nanya kanker itu gimana? Saya bilang, kamu kenapa? Udah feeling juga? Saya nangis, terus saya nangis. Kenapa? Kok ada benjolan Bang? Di payudara. Kamu udah cerita suamimu? Belum. Udah cerita cepat ke dokter. Jadi suami pun belum tahu? Jadi 10 hari itu cuma dipendam? Iya. Dipendam dan setiap mereka udah tidur semua saya nangis. Saya nangis terus sama Allah. Ya Allah, ya tadinya kayak nggak terima kok saya yang kepilih. Saya kan kerja buat mereka ya Allah. Kenapa saya? Iya. Ya maunya sih nggak semua, udahlah. Iya. Kalau sekarang saya doa saya sama Allah ya udah cukup terakhir saya aja. Gitu. Jangan sampai ke anak cucu saya. Aduh. Tapi alhamdulillah proses, usaha, doa. Sekarang kondisi sudah baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Sudah bisa beraktivitas lagi Mbak Nunung ya? Iya. Wah, dan rezeki 50 orang di belakang Mbak Nunung itu memang dititipkan saat ini melalui Mbak Nunung. Nah, kemarin itu kebahagiaan banget buat saya, anak saya yang laki yang terakhir lulus S2. Wah, S2?
Dia, Mama, aku sidangnya udah selesai Beneran? ya. Udah. Wih, senengnya. S2-nya udah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Iya, akhirnya Mbak Nunung bisa menceritakan ini sudah lewat semuanya karena di tengah-tengah ketika Mbak Nunung divonis kanker tuh, saya bersama Raffi Ahmad itu menjadi salah satu orang yang pertama dicurhatin. Itu Mbak, ya panik banget saat itu ya. Iya, kayak apa sih, kok kenapa saya sih gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak semenakutkan ya, kalau yang udah bisa dibayangkan. nerima itu ya Pak Ustadz. Karena saya dikasih tahu kamu harus, kakak saya udah harus bisa nerima, lu harus bisa nerima. Ya udah, saya udah belajar nerima, bener-bener ikhlas banget saya nerima. Ya akhirnya berjalan aja dengan dengan happy. Diringankan gitu oleh Allah juga ya. Diringankan semuanya. Masya Allah. Semuanya itu berjalan dengan benar-benar lancar, nggak ada hambatan, nggak apa. Saya pada saat kemo, saya masih bisa bekerja. Ternyata. Iya, saya bisa pas puasa kan itu. Iya. Saya bisa kerja dalam 1 bulan full, buka puasa sama sahur. Itu pada saat kemo. Padahal orang yang ditakutin itu kan kemo, ya Pak Ustadz ya. Kemo itu kan tangan, kaki mati semua, udah nggak ada rasa. Ini nginjakin kadang-kadang, aduh, Pak aku udah nginjak belum sih ini? Gitu kadang-kadang. Ngambang itu? Iya, udah nggak terasa apa-apa. Dimatikan rasa semua? Dimatikan semua. Tulang-tulang ini udah kayak, kalau mau tidur udah kayak keluar-keluar semua itu. Kadang ada yang mual-mual, tapi alhamdulillah aku nggak ada mual. Karena akhirnya ikhlas dan dijalani saja, serahkan pada Allah ya. Ini menarik sekali ya, Ayah. Bunda! Aduh, mesra banget. Kalau manggil saya sana Bunda, kalau manggil aku Bundar. Saya nggak mau ngomong. Gimana tuh? Kita berikan tepuk tangan dong buat Mami Nunung, luar biasa. Terima kasih. Ada 5 kabar bahagia yang Allah siapkan untukmu yang sedang diuji. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang beriman. Maka disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu mengira sudah beriman, mengatakan beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum diuji. Maka kalau Mami Nunung, Ahilman, Airfan, Bunda sayang semua diuji, yang pertama yang harus kita yakini, kita sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Dan biasanya yang akan menguatkan kita melewati seberat apapun ujian adalah apa? Iman. Yakinnya ke Allah. Taatnya ke Allah. Percayanya ke Allah. Maka tadi Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan. Yakin atau tidak? Yakin. Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kecuali itu yang baik untuk kita. Yakin atau tidak? Yang kedua, orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan surga dalam hidupnya. Amin. Makin berat ujiannya, makin besar sabarnya, maka makin terbuka peluang pintu surga bagi dirinya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar. Selamat untuk kamu sekalian yang ridho, yang menerima semua ujian Allah itu. Maka orang yang disegerakan beratnya ujian di dunia dan dia ridho, dia sabar, maka percayalah ada hadiah terindah yang sedang Allah siapkan. Yaitu apa? Surga. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Saya. Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Saya. Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Jangan dulu. Karena harus meninggal dulu, Mami. Jangan dulu. Siap. Mami udah gini-gini aja. Maka ingat ya, seberat apapun ujian kita di dunia, ini bukan tempat tinggal kita. Setuju? Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Katakan, cuma dunia. Cuma dunia. Untuk semua yang mengujimu, katakan apa? Cuma dunia. Untuk semua yang pergi darimu, katakan apa? Cuma dunia. Ketika suami berpaling, katakan apa? Awas lu. Awas lu.
Bandung langsung takut dia. Saya ini selalu was-was loh. Apalagi tadi pas iklan, suaminya Lewat. masuk keluar. Bunda-bunda gini aja. Wah. Orang dia kesini cuma ngasih tahu. Dia kan lihat di monitor. Lipstikmu nyepret-nyepret kemana-mana. Padahal aku gak makan apa-apa loh ya. Maka ini biar kita lebih tenang dengan dunia, betul? Maka Mbak Nunung bersyukur sama Allah. Boleh jadi ujian sakit kemarin ada cara Allah menghapuskan dosa-dosa Mbak Nunung. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kobu bersama A. Hilman Fauzi. A, curhat yuk. Ah,